Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Diarbanias Fidelimunte dengan NIM 2014021108. Saya akan mengajarkan atau memberitahu developing RESTful API with Django atau membuat RESTful API dengan Django. Jadi saya akan menggunakan eh, keempat file ini sebagai referensi dari pembuatan RESTful API dengan Django, dan masing-masing file tersebut sudah memiliki subbab seperti berikut. Jadi pertama-tama kita akan memulai perjalanan kita di RESTful API dengan Python dan menggunakan 4 framework web yang berbeda. Jadi kenapa kita menggunakan Python? Karena Python adalah salah satu bahasa yang cukup populer untuk digunakan, dan dikarenakan adanya ribuan package untuk Python yang memungkinkan kita untuk menggunakan Python lebih luas lagi sampai sebatas mana kalian bisa bayangkan. Jadi kita akan membuat simple tapi kompleks RESTful API menggunakan Django Framework, yaitu berbasis bahasa pemrograman Python. Jadi di sini kita akan membuat object oriented feature to create the easier mountain. Di sini juga kita manfaat dari Python adalah kita bisa membuat object oriented kode yang easy untuk di-maintain, understand, dan di-reuse. Kita juga dapat menggunakan package yang sudah kita tahu yang dapat berinteraksi langsung dengan database. Tapi di sini saya akan menerangkan menggunakan SQLite. Jadi kalau kalian ingin menggunakan MySQL ataupun kalian ingin menggunakan MongoDB dan sejenisnya, kalian bisa. Tapi saya akan menjelaskan tentang dengan menggunakan SQLite. Jadi dengan menggunakan Django, kita dapat membuat RESTful Web API tanpa perlu menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Yang tentunya sudah kita tahu, kita dapat menggunakan Python yang kita sukai ini. Di chapter ini juga kita akan memulai menggunakan Django dan Django REST Framework. Dan di situ kita akan menggunakan CRUD, yaitu create, read, update, and delete. Untuk lebih tepatnya, pada video kali ini saya akan menjelaskan design a RESTful API to interact with a simple SQLite database. Seperti yang sudah saya bilang, saya akan menerangkan dengan database SQLite, tidak dengan PHP-MyAdmin ataupun MySQL. Maksud saya bukan dengan PHP-MyAdmin, tapi bukan dengan MySQL, bukan dengan MongoDB, dan bukan dengan Postgre. Jadi saya akan menjelaskan tentang SQLite saja terlebih dahulu. Nah, lalu understand the task performance by each HTTP method, itu mulai dari get, put, delete, dan sebagainya. Lalu set up the virtual environment with Django REST Framework. Jadi membuat virtual environment di Django, folder Django untuk digunakan di Django REST Framework kita. Lalu yang terakhir pada video kali ini itu create database models. Jadi 4 ini saja yang akan kita pelajari untuk video kali ini. Jadi kita masuk ke designing a RESTful API to interact with a simple SQLite database. Jadi pertama sekali sebelum kita masuk, jadi di RESTful API itu kita akan membuat sebuah folder atau kita akan membuat sebuah game ataupun bisa dibilang projectnya yang bertipe game. Itu nanti gamenya game API. Jadi sebelum kita mulai ke situ,
kita perlu tahu dulu apa saja yang diperlukan game tersebut sebagai resource untuk di database-nya itu. Yaitu kalau kita membuat game, kita membutuhkan atribut-atribut seperti integer identifier, nama untuk title, judul, release date, game kategori description seperti misalnya 3D RPG dan 2D mobile arcade, dan a boolean value indicating whether the game was played at least once by a player or not. Apakah game tersebut telah dimainkan oleh satu orang atau tidak. Jadi di sini kita menginginkan juga database kita menggunakan timestamp, date and time, di mana pada saat game itu di-insert ke database. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah beberapa HTTP method yang dapat digunakan di pembuatan API. Itu ada HTTP GET, itu collecting of game, untuk mengolek data gamenya tersebut, itu mengambil atau menyetorkan game koleksi di sorting oleh by name in ascending order. Jadi dia di sort by name berdasarkan nama dengan ascend itu dari atas ke bawah berdasarkan huruf A, abjad. Jadi get, ada juga get yang kedua itu get game, itu untuk menampilkan sebuah game, single game saja. Lalu ada post, itu collection of games, scope-nya itu kita memasukkan game baru ke dalam collection. Lalu ada put, itu scope-nya di dalam game, itu update game yang telah ada, itu mengupdate datanya, misalnya datanya entah apa, atau namanya yang berubah, atau release date-nya, itu dapat kita update menggunakan HTTP method put. Lalu yang terakhir itu HTTP method delete. Delete-nya itu scope-nya sebatas game, di dalam game tersebut, yaitu kita bisa mendelete game yang telah ada. Lalu masuk ke understanding the test performed by each HTTP method. Jadi dengan menggunakan HTTP method itu kita menggunakan get method dari HTTP itu dengan cara kita gunakan saja linknya itu. Kalau RESTful API sudah pasti kita menggunakan link sebagai perantara antara API dan klien, antara database dan klien. Jadi untuk pertama sekali kita menggunakan get-nya itu dengan link sebagai berikut, yaitu http localhost 8000/games. Jadi ini untuk menampilkan get method yang pertama. Itu kenapa jika kita menambahkan lagi garis miring setelah games, setelah link localhost 28000 games, setelah games ini, jadi kita bisa menambahkan numeric value seperti misalnya ID, yaitu 12, yang itu dimana kita hanya menampilkan games yang ber-ID 12 tersebut secara detail. Tapi kalau kita menggunakan games ini saja, kita mendapatkan seluruh game tersebut. Dan ada juga method post, bisa juga kita pakai di URL localhost games, tapi ada berbasis JSON, di mana RESTful memang sudah pasti berbasis JSON. Dan jika berhasil, kita telah insert new row with the new game di table tersebut, ia akan mengeluarkan pesan 201 created status code. Jadi dia akan menampilkan pesan 201 yang memiliki arti bahwa setelah kita telah selesai dan berhasil dalam post ke database tersebut. Jadi ada juga kalau kita ingin melihat get secara detail yang seperti yang sudah saya bilang itu dengan menggunakan http localhost 28000/game/id, atau contohnya itu seperti games 12, berarti
game yang ke-12 itu ID-nya 12 itu apa, ditampilkan sebagai berikut data dalam bentuk JSON seperti itu. Jadi kalau misalnya kita 50, maka dia akan menampilkan game ID-nya itu yang ber-ID 50 atau primary key-nya itu 50, nomor 50. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita menggunakan get, dia kalau persen berhasilnya itu memiliki status code-nya itu 200, maka berarti memiliki arti kode tersebut API tersebut telah berhasil dijalankan dan telah menerima feedback dari server ataupun database tersebut. Sedangkan kalau 400 berarti dia memiliki pesan bad request, dan 404 itu memiliki pesan not found. Ada juga yang delete, itu kita bisa menggunakan games ID juga, lalu seperti ini. Dan jika dia status code-nya 204, no content, yang menandakan berarti tidak ada game ber-ID nomor sekian di database tersebut. Jadi misalnya kalau kita pakai localhost .28000 games 20, berarti kalau pesannya itu 204 no content, yang berarti di database tersebut tidak ada lagi game yang ber-ID 20 atau bernomor 20. Jadi kalaupun 404 not found, berarti dia tidak memiliki lain not found juga. Nah, setelah itu kita masuk ke komplement kedua, di mana di sini working with lightweight virtual environment. Jadi kita akan membuat sebuah folder ya untuk virtual environment dari Django kita tersebut. Django Games, project games kita untuk RESTful API tadi. Fungsi dari virtual environment ini supaya prosesnya cepat dan lightweight ya, seperti namanya, untuk digunakan di project kita supaya tidak terlalu membebankan Python yang asli dan juga membebankan memorinya. Jadi pertama sekali itu kita buka VS Code, Virtual Studio Code. Nah, kalian bisa juga memakai yang lain, tapi saya akan memakai Virtual Studio Code. Lalu kita buat open folder. Saya akan membuat foldernya di pemrograman Python programs select folder. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke modulnya. Kita kembali lagi ke modulnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan membuat folder Python REST Django. Jadi di sini kita masuk ke file directory saja lah. Pemrograman Python programs. Terus kita buat Python REST, lalu enter. Lalu kita masuk ke folder Python REST tersebut. Lalu kita buat Django, folder yang bernama Django. Nah, di sini kita buat nama lagi Django. Nah, enter. Lalu kita di VS Code-nya masuk ke folder Django tadi. Programs, Python REST, Django. Select folder. Nah, maka kita akan ke folder Django dan akan muncul welcome dari VS Code-nya. Maaf, salah. Ini. Lalu kita kembali ke sini. Setelah selesai, kita akan membuat virtual environment untuk Django ini tadi, yaitu dengan cara Python 3 -m -vnv by lokasi di mana folder kalian tersebut. Tapi ini komennya untuk Linux dan macOS. Kalau kalian menggunakan Windows, kalian menggunakan Python -m -vnv, lalu letaknya kalian mau di mana di dalam folder tersebut. Jadi langsung saja saya praktekkan. Ini komen lainnya saya ketik di terminal. Jadi supaya lebih
bagus, kita bikin seperti ini, dan lalu terminalnya saya letak di bawah sini. Nah, begini. Jadi ini saya pindah dulu ke folder Django tadi, programan, cd Python, cd programs, cd Python rest, cd Django. Nah, kita sudah masuk ke folder Django tadi. Lalu kita ketik, karena saya menggunakan Windows, saya menggunakan yang bawah, Python -m -env, lalu nama folder -env tersebut akan saya namai dengan nama Django 01. Nah, enter. Nah, seperti yang terlihat di sini dia akan membuat sebuah folder Django 01 yang menandakan ini adalah virtual environment untuk project Django kita. Setelah itu kita masuk lagi ke bawah. Nah, jadi kalau untuk di Linux dan macOS bentuknya akan seperti ini. Isi dari folder Django tersebut. Ada bin, include, lib, dan sebagainya. Sedangkan kalau di Windows dia akan berbentuk seperti ini. Django 01, include, lib, script. Seperti ini. Django 01, include, lib, script. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya itu kita akan mengaktifkan virtual environment ini agar kita dapat menggunakan virtual environment-nya itu. Dengan cara di sini di dalam folder Django, di dalam folder script-nya ada yang namanya activate.bat. Jadi kita akan mengakses activate.bat ini di terminal ini agar kita dapat mengaktifkan virtual environment Django 01 ini di terminal. Itu dengan cara kita masuk ke folder Django. /script /activate. Enter. Nah, kalau kalian muncul pesan seperti ini, the term Django bla 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 is not recognized as the name of a delete function seperti ini. The path was include recognize berarti saya ada typo yaitu di Django nama file ya, nama folder ya. Jadi Django 01 lalu script lalu activate. Nah, kalau kalian jumpa error lagi seperti ini, activate cannot be loaded because running script is disabled on this system. Kalau pesan errornya seperti itu, itu yang menandakan bahwa terminal kalian tidak mengizinkan penggunaan akses virtual environment tersebut. Jadi saya akan menggunakan command line ini, set executional policy, remote sign, scope, bla bla bla. Lalu saya pastikan ke terminal, enter, dan jalankan kembali virtual environment-nya, enter dah. Nah, dan dia menjadi aktif. Yang menandakan aktifnya itu ada sebelah kiri bernama folder virtual environment kita. Jadi seperti ini yang menandakannya sudah aktif. Jadi kalau kalian ada error running script is disabled on the system itu, ketik saja set executional policy, min executional policy, spasi remote sign, spasi min scope, spasi proses. Lalu kalian enter, dan kalian ketik kembali activate-nya tadi itu, dan jalankan, maka kalian akan berhasil masuk ke Django 01. Lalu ini kita clear saja. Nah, setelah selesai, maka komplemen kedua ini juga sudah selesai. Karena komplemen kedua ini hanya untuk memastikan kita bisa masuk ke
atau menggunakan virtual environment untuk Python tersebut, untuk Django project kita. Lalu kita masuk ke project ketiga. Nah, di project ketiga itu kita setting up the virtual environment with Django REST framework. Jadi sebelum kita mulai itu kita download dulu atau install Django di virtual environment kita. Jadi sebelum kita install, kita lihat dulu pip list itu kita memiliki library apa saja di virtual environment kita. Maaf, ini saya disable terlebih dahulu antivirusnya. Official control disable for one hour. Nah, jadi saya clear lagi, saya run lagi pip list. Nah, maka dia akan package version pip 2113 setup tools 5600. Warning, you are using pip version 213, however versionnya. Nah, kalau kalian muncul pesan seperti ini, yang menandakan pip kalian sudah memiliki upgradean yang terbaru dan kalian tidak diwajibkan untuk mengupgrade. Namun, lebih bagus untuk mengupgrade pip tersebut dengan cara Python min m pip install min upgrade pip, enter. Lalu dia akan mendownload pip atau mengupdate pip tersebut, dan kalau kita clear, kita pip list kembali. Nah, maka tidak ada pesan warning sama sekali. Jadi apa fungsi dari pip ini? Fungsi dari pip ini adalah keyword dari Python untuk kita dapat menginstal ataupun menghapus package untuk Python kita yang berada di virtual environment. Jadi di sini kita disuruh untuk menginstal pip install Django. Jadi kita ketik install Django, enter, dan dia sedang mendownload Django tersebut dan menginstalnya. Kita tunggu beberapa detik. Nah, sudah selesai. Jadi kalau kita lihat pip list, dia akan bertambah. ASCII-Ref, Django, SQL Parse, dan TZ Data. Itu adalah package yang di-download setelah kita menginstal Django tersebut menggunakan pip install Django. Lalu kita clear lagi. Di sini kita disuruh menginstal Django REST Framework juga. Jadi pip install Django REST Framework, enter, lalu dia akan menginstal dan mendownload. Nah, sudah selesai. Kita lihat kembali pip list. Nah, Django REST Framework yang menandakan kita sudah berhasil menginstal Django REST Framework. Kita clear lagi dan kita lihat di sini pesannya sama seperti yang di atas. Lalu ini kita start project yang bernama Games API. Jadi karena kita sudah menginstal Django, kita dapat menjalankan keyword Django admin.py. Namun kalau di Windows kita hanya perlu Django admin saja, tidak perlu .py. Nah, jadi kita hanya perlu mengetik Django admin start project Games API. Jadi saya contohkan Django admin start project Games API. Oke. Seperti ini. Lalu kalau kita lihat, nah kita jadi titik-titik. Kita clear. Nah, jadi kita ketik kembali Django admin start project Games API. Nah, maka seperti yang kalian lihat di Visual Studio Code-nya ada sebuah folder Games API. Mana Games API itu ada init, ASCII, settings, URL, USG. Nah, kenapa berbeda dengan yang di sini? Kita belum membuat sebuah app baru yang bernama Games. Jadi kita buat apps baru yang bernama Games dengan cara Python manage.py start app Games. Enter. File doesn't open. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita belum masuk ke folder Games API-nya. Jadi cd
Kita masuk ke games API folder, lalu kita ketik kembali python manage.py startup games, kita enter. Nah, lalu ada sebuah app baru yang bernama games yang isinya sudah sama seperti yang ada di modul atau di panduan, yaitu init, admin, apps, model, test, and views. Bentuknya seperti ini. Sama bukan? Lalu kita masuk ke yang selanjutnya, itu di apps.py, di mana file tersebut ada di games itu di sini. Nah, kita lihat from Django, yang perlu kita perhatikan itu name dari file tersebut, dari app tersebut namanya adalah games config, yaitu name-nya games. Kita ingat tersebut agar kita tambahkan di settings. Jadi kita masuk settings.py, lalu kita lihat ke install apps. Nah, install app kita tambahkan lagi yang namanya REST framework karena kita ingin menggunakan REST di Django kita. Lalu games apps games config, jadi nama dari apps-nya itu nama, copy, titik, nama filenya apps, titik, kelas apa, copy, games config. Nah, seperti ini. Lalu sudah selesai, maka sudah selesai di modul 3. Lalu kita lanjut ke modul 4, yaitu kita lihat ke models.py di games API. Ya, maksud saya di games. Nah, model.py. Nah, di sini kita disuruh mengetikkan komen seperti ini. Jadi create games pasti. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini kita rapikan, enter, rapikan lagi. Ini kita hapus. Nah, kita rapikan seperti ini. Ini kita enter. Oke. Lalu di sini kita tutup dengan tanda kurung. Jadi saya akan menjelaskan apa yang saya copy tadi itu. Jadi kita akan membuat sebuah model untuk database nanti yang ini menjadi sebuah tabel di mana fieldnya itu ada field created, jadi yang bertipe data datetime, di mana auto now add itu true, di mana dia akan mengambil data pada saat ini. Dia akan mengambil data pada saat ini. Lalu name, field name itu char atau string dengan panjang ukurannya itu 200, blank true, default tanda petik 2 atau kosong. Release date, date time, game kategori, char field atau string, di mana sama seperti name. Plate itu boolean, di mana defaultnya itu adalah false. Dan kelas beta, ordering name itu berfungsi untuk mengsorting data dari tabel tersebut berdasarkan nama, di mana bentuknya itu ascending dari A sampai Z. Lalu kita jalankan command python manage.py make migration games. Python manage.py make migration games. Ini untuk mempersiapkan model tersebut untuk siap di upload ke database, di mana database itu SQLite. Dan jika kalian lihat ada database DB SQLite. Nah, DB SQLite 3 yang baru saja terbuat pada saat kita menjalankan manage.py start migration games. Jadi dia akan mempersiapkan file itu yang ada di file folder migration di dalam games. Dia akan membuat sebuah folder baru yang bernama migrations 0001 initial.py. Dia akan mempersiapkan file seperti ini untuk dimigratkan ke dalam database db.sqlite 3. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah sama seperti di modul. Lalu ketika kita menjalankan migrate Python manage.py migrate. Nah, dia akan memigrate semua database, semua table yang ada di sini ke dalam DB SQLite 3.
Lalu jika kita lihat prosesnya sama, nah lalu kita akan mengakses DB SQLite 3, tapi tidak bisa dari VS Code karena kita tidak punya program untuk mengaksesnya di VS Code. Jadi caranya kita adalah mendownload SQLite 3.exe di mana sudah ada di komen di sini, sudah ada di modul, kita copy, kita paste. Nah, lalu kita tunggu, kita pijit download, lalu di sini kita cari for Windows, ini kita download. Nah, karena saya sudah download, saya akan meng-cancel atau sudahlah, biarkan saja. Jadi kalau kita lihat di download di sini, nah ini dia bentuknya. Ini, lalu kalian ekstrak di mana saja yang kalian inginkan. Saya ekstrak di DF Apps dan bentuknya akan seperti ini. Kalau kalian buka seperti ini. Dan kita copy path-nya dengan cara klik di bagian sini, kita copy, Ctrl C, lalu kita cari env edit system environment, environment variable, path, new, paste. Nah, karena saya sudah ada di atas dari yang ini, karena saya sudah ada, saya tidak perlu 2 kali menambahkan path-nya. Jadi saya hapus saja. Saya sudah punya ini, jadi oke, oke, oke. Lalu kita refresh kembali terminalnya. Nah, kita refresh kembali terminalnya dengan cara close agar environment variable update-annya itu dapat masuk ke terminal kita. Nah, caranya itu seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke modul. Sebelum kita mengetikkan ini, command line ini, kita kita masuk dulu ke path games API ini. Jadi masuk kembali ke path-nya cd programs atau pemrograman cd python cd programs, lalu cd python dash cd Django cd game sapi, lalu kita clear. Nah, karena kita sudah membuka terminal baru, kita perlu masuk kembali ke virtual environment-nya. Yaitu dengan cara mengetik titik Django 01/script/activate. Enter. Nah, pesan errornya itu script is disabled on the system. Jadi kalau pesannya seperti itu, kita copy kembali executional policy-nya, lalu kita enter, kita run kembali Django script-nya, lalu dia sudah membuka atau menggunakan virtual environment dari Django 01 tadi. Lalu kita clear. Nah, lalu baru kita cek apakah SQLite tersebut sudah tersedia di terminal kita dengan cara klik SQLite 3. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya SQLite berarti yang menandakan sudah ada SQLite di terminal kita, sudah berjalan. Yaitu kita exit saja, lalu kita masuk ke sini. Kita ketikkan ini SQLite 3 db.sqlite3.tables. Enter. Nah, ini tabel-tabel yang sudah kita migrate tadi, tabel yang ada di db.sqlite3. Nah, lalu kalau kita ingin melihat skema dari table games_game ini, kita ketik saja SQLite 3 db.sqlite3 skema. Seperti ini. Enter, lalu ini adalah skema dari table tersebut. Lalu kalau kita klik ini lagi, dia seharusnya akan menampilkan data dari db.sqlite3 di tabel games game. Kalau kita enter, nah di sini tidak terjadi apa-apa dikarenakan masih belum ada data di table games game. Atau kalau kalian tidak ingin menggunakan CLI seperti ini, di modul juga sudah menyediakan tempat download kita untuk menggunakan SQLite GUI. Jadi kita klik di sini,
kita cari yang untuk Windows version 3.1.2, 2 rilis, lalu di sini download kita lihat for Windows. Karena saya menggunakan Win64, saya akan mendownload di sini. Nah, karena saya sudah, maaf, bukan zip, saya akan mendownload yang installernya. Nah, di sini. Jadi karena saya sudah mendownload, saya akan meng-cancel saja. Atau dia sudah selesai duluan sebelum saya meng-cancel. Jadi kalau kita lihat, dia akan seperti ini. Ini terjadi double. Nah, ini saya run. Next. I accept. Next. Ini DB browser SQLite. Desktop. Ini saya checklist semua saja. Nah, lalu di sini saya akan menaruhnya di folder dev app saya. Dev app, lalu di sini saya kasih nama SQLite. Nah, lalu next, install. Sambil menunggu instalasinya, kita lihat dulu di sini. Nah, seperti ini. Lalu yes, dia menginstal. Finish. Lalu setelah selesai, kita kembali ke modul. Kita lihat ke Django profile kita tadi. Python, programs, Python REST, Django, Games API, DB SQLite 3. Kita open with tidak bisa kita open with nampaknya, jadi kita buka saja dev app SQLite, kita jalankan SQLite-nya. Oke, lalu kita buka open database, kita cari di folder Django tadi. Pemrograman, Python, program, Python REST, Django, MCPI, db.sqlite 3. Nah, jadi seperti ini dia bentuk dari table db.sqlite 3 tadi. Ini sudah seperti yang saya bilang, ID, create, name, release date, game category, played. Ini dia bentuk tabelnya. Oke, kita kembali ke modul dan Virtual Studio Code Terminal. Ini database-nya. Lalu kita kembali ke modul. Nah, kenapa dia menggunakan database SQLite 3? Dikarenakan di settings.py kita menggunakan default yang berupa nama database-nya itu db.sqlite 3. Jadi inilah alasan kenapa kita menggunakan SQLite 3. Jadi seperti ini tabelnya yang ada, seperti yang kalian lihat. Sudah dapat outgroup permission, bla 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 bla, seperti itu. Dan kalau kalian ketik kembali gamesnya ini akan terlihat ID, created, name, release date, game category, played, pool. Oke, jadi seperti itu bentuknya. Nah, mungkin sekian video dari saya untuk tugas kali ini. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pemrograman integratif oleh Pak Indra Aulia. Jadi mungkin sekian. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dan kekurangan, karena saya hanyalah manusia yang tidak luput dengan kesalahan. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.